baik dalam suka maupun dalam duka, tetap setia, menjadi pelaksana-pelaksana akan sabda Allah dalam hidupnya. Semoga penyertaan Bunda Maria meneguhkan iman dan hidup kita, sehingga kita dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam karya pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dan dalam apapun juga, kita menemukan mutiara-mutiara hidup, bagaimana menangkap rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita mau menangkap rencana dan kehendak Tuhan, maka kita boleh menangkap itu dan kita melaksanakannya dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan dimampukan menjadi orang-orang yang diberkati untuk memberkati. Kehadiran kita membawa sukacita, kehadiran kita membawa peneguhan, kehadiran kita membawa suasana di mana kita sedang berjalan bersama. Dan itulah yang juga terjadi dalam diri Santa Peran Maria, yang juga menjadi pelindung keuskupan dan paroki kita. Kita tetap punya harapan bahwa penyertaan Bunda Maria dalam situasi apapun kondisi hidup kita boleh tetap menjadi berkat dan kita boleh memberkati sesama kita. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan dan sukaria, sebab besar kasih setianya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, frater, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, demikian juga khususnya anak-anak yang dikasih Tuhan. Hari kita bersyukur atas perlindungan dan penyertaan Santa Peran Maria dari Gunung Karmel bagi Gereja Keuskupan Malang dan juga atas gereja kita, paroki katedral yang berlindung pada Santa Peran Maria dari Gunung Karmel. Lewat peristiwa pengalaman hidup kita boleh disatukan dengan pengalaman dan peristiwa Santa Peran Maria. Bagaimana Santa Peran Maria menghidupi imannya, menghidupi perjalanan hidup yang tentu saja tidak mudah, tetapi bahwa dalam peristiwa pengalaman itu tetap menemukan rasa syukur dalam hidupnya. Maka mari saudara-saudari, kita mohon rahmat Tuhan dan juga sabda suci hari ini juga akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang mampu bersyukur untuk setiap anugerah-anugerah Tuhan, di mana kita boleh menjadi saudara, menjadi saudari-saudari, dan menjadi sahabat ketika kita boleh mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Menyadari akan kelemahan, kerapuan, dan dosa kita, mari kita siapkan hati kita mohon pengampunan Tuhan, kita mohon kerahimannya, agar kita layak dan pantas merayakan misteri karya keselamatan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sabda kekal Bapa, Engkau telah memilih Bunda Maria menjadi bundamu yang tak bernoda. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, pada saat penderitaan dan wafat-Mu, Bunda Maria berdiri di kaki salib, memberi teladan ketabahan kepada kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, pengantar kami, bersama Bunda Maria, Engkau melindungi kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa puncak kesempurnaan, semoga kami senantiasa ditopang oleh doa Santa Perawan Maria. Kiranya berkat bantuan perlindungannya, kami umat Keuskupan Malang sanggup mencapai kesempurnaan dalam Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.
Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengahmu. Banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan, mereka akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang akan mengutus aku kepadamu. Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai bagiannya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem sebagai miliknya. Berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Aku mengagungkan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, sebab ia memperhatikan daku, hambanya yang hina ini. Mulai sekarang aku disebut yang bahagia oleh sekalian bangsa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Sebab perbuatan besar dikerjakan bagiku oleh Yang Maha Kuasa. Kuduslah namanya, kasih sayangnya turun-temurun kepada orang yang takwa. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Orang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan, orang kaya diusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan jikalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab kepada mereka yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudariku, dan dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, ibu bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama merayakan Hari Raya Santa Peran Maria dari Gunung Karmel yang menjadi pelindung Keuskupan Malang dan juga pelindung paroki kita, gereja ini yang semula dalam perlindungan Santa Teresia, kemudian menjadikan kita pada saatnya berlindung pada Santa Peran Maria dari Gunung Karmel. Ada sebuah permenungan yang memang akan menjadikan kita untuk menemukan kembali bagaimana rasa syukur atas setiap kehidupan kita. Maka bacaan-bacaan suci hari ini mengantarkan kepada kita pada 3 hal. Yang pertama akan siapa itu Maria. Yang kedua akan siapa ibuku. Dan ketiga, siapa saudara dan saudariku. Dengan merenungkan 3 hal itu, kiranya kita akan dimampukan untuk menangkap akan perjalanan iman dan perjalanan hidup Bunda Maria. Kalau kita boleh mengingat kembali akan setiap kebersamaan di tengah keluarga kita. Meninggalkan keluarga mungkin adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan. Orang ketika masih muda, kita seringkali menghitung-hitung hari bersama dengan orang yang kita cintai. Entah orang tua kita, entah itu siapa saja yang jadi bagian di keluarga kita. Tetapi pada saatnya pula kita harus pergi. Bahkan tidak jarang akan pergi sendirian. Bahkan mungkin saatnya pada akhir ketika Sang Empunya kematian dan kehidupan juga menjemput kita, kita juga akan pergi sendirian. Demikian juga Tuhan Yesus berada dalam kebersamaan dengan ibunya, yakni di keluarga Nazaret. Tentu saja lebih dari 30 tahun. Bagaimana ketika Yesus patuh kepada orang tuanya, mencintainya bahkan sampai wafat. Bagaimana Yesus tetap ditemani oleh seorang ibu, yakni Bunda Maria. Bahwa dia hebat, Bunda Maria hebat. Bagaimana ketika Maria tidak hanya hebat karena dia adalah ibu Kristus, tetapi Maria hebat karena dia setia kepada rencana dan kehendak Tuhan sampai pada kesudahannya. Bagaimana Maria sejak semula ketika menerima kabar gembira bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus, mengandung Sang Juru Selamat. Tetapi perjalanan itu harus dilalui, tidak hanya dalam perjalanan kenyamanan, tapi juga perjalanan penderitaan, perjalanan perjuangan, bahkan perjalanan kengerian yang harus dihadapi oleh Bunda Maria ketika Bunda Maria mendampingi putranya sampai di bawah kayu salibnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana Maria hebat karena dia setia kepada rencana dan kehendak Tuhan sampai pada kesudahannya.
sehingga kita mampu untuk menangkap akan siapa Bunda Maria itu. Bunda Maria dialah yang mengajari Yesus bagaimana dekat dengan Allah ketika Maria dan Yusuf membawa Yesus ke bait Allah dan berjumpa dengan orang banyak. Maria selalu sebagai seorang ibu yang membimbing putranya bagaimana memperhatikan hal-hal yang sederhana di hidupnya, menangkap kehendak Bapa dengan menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Saudara-saudara yang terkasih, suatu kebijaksanaan dari Roh Kudus, maka bisa dipahami kalau tubuh Yesus adalah daging Maria. Hati Yesus berasal dari hati Maria, ibunya. Namun kebesaran Maria melampaui alam yang fisik yang nampak begitu saja. Jika Bunda Maria tidak mengatakan ya kepada rencana dan kehendak Tuhan, kehendak Allah, mungkin ceritanya kita akan sangat berbeda. Dan disitulah siapa Maria? Maria yang memiliki putranya, yang tentu saja sebagai seorang ibu yang senantiasa membimbing putra-putrinya untuk semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Bapa. Apakah kita juga sebagai seorang ibu, seandainya di tengah keluarga kita, sebagai seorang ibu, apakah juga sudah menghantarkan putra-putri kita semakin dekat dengan Allah? Maka kita dihantar kembali akan siapa ibuku. Dalam Injil tadi kita mendengarkan seorang ibu yang hebat berdoa agar anaknya sukses. Tetapi apa artinya menjadi sukses? Apakah itu berarti pekerjaan yang hebat? Apakah berarti bahwa dia menjadi orang yang memiliki banyak harta benda? Apakah yang memiliki rumah yang indah? Apakah ketika punya segala-galanya? Dan rupanya tidak. Bagaimana ketika seorang ibu, dia berdoa supaya semakin dekat Allah dan semakin dekat dengan orang-orang yang mengasihinya, yang menjadi bagian hidupnya, orang yang mau menjadi pelaksana sabda, tidak hanya mendengarkan. Seorang ibu yang selalu berhati-hati untuk apa yang dia inginkan untuk anak-anaknya. Dia harus mengingat peringatan Tuhan di benaknya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Tidak ada yang salah dengan apa yang kita miliki selama kita mengorbankan jiwa kita untuk itu. Seorang ibu yang hebat ingin anaknya sukses di bumi dan di surga. Seorang ibu yang hebat ingin anaknya supaya dia diselamatkan di bumi dan di surga. Dan itulah doa seorang ibu, doa Bunda Maria, dan satu-satunya doa untuk anak kesayangannya. Apa itu? Dia berkorban untuk anaknya, menemani anaknya Yesus dan hadir dalam hidup dan kematian anaknya sampai kesudahannya. Sungguh seorang ibu yang luar biasa. Siapakah ibuku? Mungkin juga perempuan yang berdoa, yang sedang bernafas dan selalu mendoakan yang terbaik untuk kita. Yang artinya wanita yang berharap agar kita selalu mengikuti kehendak Tuhan dan mengikuti rencananya, tidak hanya untuk keselamatan di dunia, tapi juga keselamatan kelak ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, yakni di dalam kerajaannya. Sama seperti doa kita kepada Bapa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ibu bapak saudara-saudari yang kasih Tuhan, Yesus berhasil bukan dalam kesuksesan yang nampak dalam kesenangan, dalam sukacita, tetapi Yesus berhasil ketika ia dipaku di kayu salib, ketika ia terbaring di dalam kubur, dan ketika dia bangkit dari kematian. Inilah keberhasilan Yesus yang luar biasa. Ketika kehendak Yesus bersatu dengan kehendak Bapanya. Untuk alasan ini Bunda Maria diberkati di antara wanita, karena Maria berkata ya kepada Bapa terlebih dahulu. Dan itulah yang juga menghantarkan putranya, sehingga putranya juga mau setia menangkap rencana dan kehendak Bapanya sampai pada kesudahannya. Ibu bapak saudara dan saudari Tuhan, dalam Injil hari ini Yesus tahu benar bahwa Bunda Maria telah melaksanakan kehendak Bapanya. Maka kita boleh juga merenungkan sebagai seorang ibu, dan kita juga diingatkan akan setiap ibu kita, sejauh mana ibu kita menjadi sangat berarti bagi kehidupan kita. Sebagaimana Bunda Maria berarti dalam diri Yesus, dan diri Yesus juga berarti bagi seorang ibu dalam hidupnya. Maka kita diingatkan kembali dan tentukan bahwa kita masih memiliki ibu, tapi sekaligus ada seorang ibu yang luar biasa dalam hidupnya. Ketika menghantarkan anak-anak, bukan hanya dalam keberhasilan, tapi juga bagaimana mereka berjuang untuk menempuh keberhasilan dengan jatuh bangun,
untuk semakin dekat menangkap kehendak dan rencana Allah dalam hidupnya. Demikian juga kita diundang untuk merenungkan kembali akan siapa saudara-saudaraku. Yesus mengulurkan tangannya ke arah murid-muridnya dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku." Saudara-saudari, Yesus menunjuk kita. Dia menempatkan kita dalam kategori yang sama dengan ibunya. Yesus telah memanggil kita, menunjuk kita untuk menjadi saudara dan saudarinya. Kita dipanggil juga untuk melaksanakan kehendak Bapa yang seringkali tidak begitu mudah, seperti yang kita alami dalam masa pandemi menuju endemi saat ini. Bagaimana kita mengalami pergumulan dalam hidup saudara-saudari kita. Maka saudara dan saudari, mari kita mulai bertindak sebagai orang-orang yang menangkap dan melaksanakan kehendak Bapa dalam hidup harian kita. Mari kita mohon kepada Tuhan dalam doa kita, di mana agar Tuhan memberi kepada kita rahmat, menjadi seperti ibunya, yakni suci dan diberkati di antara wanita. Beranikah kita membiarkan diri menjadi orang yang diberkati untuk memberkati, sebagaimana dialami oleh Bunda Maria, yang sekaligus menjadi pelindung keuskupan dan pelindung paroki kita, seperti Bunda Maria yang senantiasa setia sampai pada kesudahannya, mampu menangkap rencana dan kehendak Allah dalam situasi apapun juga, baik dalam suka maupun dalam duka, tetap setia menjadi pelaksana-pelaksana akan sabda Allah dalam hidupnya. Saudara dan saudari, semoga penyertaan Bunda Maria meneguhkan iman dan hidup kita, sehingga kita dalam hidup kita, di tengah keluarga kita, dalam karya pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dan dalam apapun juga, kita menemukan mutiara-mutiara hidup, bagaimana menangkap rencana dan kehendak Tuhan. Sehingga ketika kita mau menangkap rencana dan kehendak Tuhan, maka kita boleh menangkap itu dan kita melaksanakannya dalam hidup kita. Dengan demikian, kita akan dimampukan menjadi orang-orang yang diberkati untuk memberkati. Kehadiran kita membawa sukacita, kehadiran kita membawa peneguhan, kehadiran kita membawa suasana di mana kita sedang berjalan bersama. Dan itulah yang juga terjadi dalam diri Santa Peran Maria, yang juga menjadi pelindung keuskupan dan paroki kita. Kita tetap punya harapan bahwa penyertaan Bunda Maria dalam situasi apapun kondisi hidup kita boleh tetap menjadi berkat dan kita boleh memberkati sesama kita. Saudara-saudari, mari kita mohon rahmat Tuhan dan juga penyertaan Bunda Maria untuk keluarga kita, hidup, karya pekerjaan dan pelayanan kita. Semoga hidup kita, perjalanan iman kita sungguh-sungguh diberkati dan memberkati. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, maka Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Berbahagialah rahim Peran Maria yang telah mengandung Putra Allah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, dengan gembira kami merayakan perjamuan ini pada Hari Raya Santa Peran Maria dari Gunung Karmel, pelindung umat keuskupan Malang. Semoga dengan mengikuti teladan hidupnya kami sanggup mengabdikan diri untuk karya penyelamatan dunia dan siap mewartakan Injil Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kepada Ibu Bapak, Saudara-saudari semua, terima kasih atas kebersamaan dalam peran syukur Ekaristi pada sore hari ini. Kita merayakan pesta pelindung, baik itu pelindung keuskupan maupun pelindung paroki kita. Semoga penyertaan Bunda Maria senantiasa meneguhkan, menguatkan iman dan perjalanan hidup kita. Dan mari kita akhiri peran Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.